Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampuh oleh Ibu dosen kami yaitu Bu Reni Sari Dewi, Skom, Mkom, MCE, MOS. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firwansyah yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Yang kedua, ada Dea Amalia Nazihah dengan NIM belakang 212. Yang ketiga, ada Naila Farahnesya dengan NIM belakang 006. Yang keempat, ada Angela Michelle Audriani dengan NIM belakang 102. Yang kelima, ada Samratus Sania Aulia Sabrina dengan NIM belakang 219. Yang keenam, ada Muhammad Habibur Rahman dengan NIM belakang 210. Yang ketujuh, ada Krishna Dwi Atmaja dengan NIM belakang 096. Dan yang terakhir, ada Muhammad Iqbal Fatur Rahman dengan NIM belakang 099. Sebelumnya, saya akan menjelaskan studi kasus yang kelompok kami ambil. Studi kasus yang kami ambil adalah dari perusahaan bernama PT CV Solusi Digital, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang data percetakan digital. Untuk profil singkat dari perusahaan ini adalah perusahaan PT CV Solusi Digital beralamat di Jalan Ketintang Selatan nomor 333 Surabaya. Perusahaan ini itu bergerak di bidang jasa percetakan digital. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan cetak untuk memenuhi kebutuhan promosi, dokumentasi, dan komunikasi visual bagi individu, pelaku usaha, maupun institusi. Berbagai layanan utama ditawarkan oleh perusahaan ini, yakni layanan percetakan banner maupun spanduk, poster, brosur, dan pamflet yang menarik. Perusahaan ini juga menawarkan jasa percetakan dokumen dan jasa desain grafis. Untuk visi perusahaannya adalah menjadi perusahaan jasa percetakan digital terdepan di Indonesia yang mengedepankan kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan dalam setiap hasil cetak. Layanan yang diberikan antara lain percetakan banner dan spanduk, cetak poster, brosur dan pamflet, percetakan dokumen, jasa desain grafis, dan cetak merchandise, serta media promosi lainnya. Saat ini, PT CV Solusi Digital telah memiliki cabang di Jalan Sidoarjo. Dan tahun 2025 ini berencana untuk membuka cabang di daerah Sampang, Madura. Dan tahun depannya, perusahaan ini merencanakan untuk ekspansi hingga mencapai target, yaitu membuka 20 cabang di seluruh daerah Jawa Timur. Tiba-tiba rombongan pembalap yang menerjang motor itu hingga sepeda motor korban. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pencatatan keseluruhan jurnal dari tanggal 1 Februari 2025 hingga tanggal 2 Maret 2025. Pada transaksi awal terjadi pada tanggal 1 Februari 2025, yaitu setoran modal awal. Pada tanggal ini, pemilik perusahaan menyetor modal awal sebesar 100 juta ke rekening Bank BCA. Ini menjadi dasar modal usaha untuk memulai operasional CV Solusi Digital. Dengan debit pada Bank BCA sebesar 100 juta dan kredit pada modal sebesar 100 juta. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2025 terjadi transaksi pembelian kredit dari PT Sejahtera. Perusahaan melakukan pembelian beban operasional dari PT Sejahtera dengan nilai total sebesar Rp1.989 dengan termasuk PPN masukan. Pembayaran belum dilakukan sehingga dicatat sebagai utang usaha. Pada debit, beban operasional sebesar Rp999.990 dan debit pada PPN masukan sebesar Rp109.999 dan kredit pada utang usaha sebesar Rp1.109.990.
Rp989. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai keseluruhan jurnal akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah. Silahkan. Kemudian, pada tanggal 5 Februari 2025, terdapat transaksi penjualan kredit ke pelanggan yang bernama Anomali. Transaksi penjualan jasa editing video dilakukan kepada pelanggan Anomali sebesar 100.000 secara kredit. Kemudian debit pada piutang usaha 100.000, kemudian kredit pada pendapatan penjualan 100.000. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2025 terdapat transaksi pembayaran beban listrik. Pada tanggal ini, perusahaan membayar tagihan listrik sebesar 500.000 melalui rekening bank. Debit pada beban listrik 500.000 dan kredit pada Bank BCA 500.000. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2025 terjadi transaksi penjualan kredit ke Dea yang pertama. Perusahaan melakukan penjualan kredit kepada pelanggan Dea senilai Rp1.980.000 untuk jasa cetak. Piutang usaha senilai Rp1.980.000 masuk ke debit. Pendapatan penjualan senilai Rp1.980.000 masuk ke kredit. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2025 terjadi transaksi ke-6, yaitu penjualan tunai ke Dea untuk yang kedua kalinya. Jadi pada hari yang sama dia juga melakukan transaksi tunai sebesar Rp20.000 untuk jasa cetak lainnya. Kas senilai Rp20.000 masuk ke debit, pendapatan penjualan senilai Rp20.000 masuk ke kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada tanggal 10 Februari 2025 terjadi transaksi penerimaan pembayaran dari Dea. Pembayaran atas transaksi tunai sebelumnya sebesar 20.000 diterima melalui Bank BCA. Bank BCA masuk ke debit sebesar 20.000, masuk ke kredit piutang usaha sebesar 20.000. Lalu pada tanggal 10 Februari 2025 terjadi transaksi penerimaan pembayaran kredit dari Dea. Dea melakukan pembayaran sebesar 1.980.000 atas faktur sebelumnya dilakukan secara kredit. Debit Bank BCA masuk sebesar 1.980.000, di kredit piutang usaha sebesar 1.980.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michelle. Baik, kemudian pada tanggal 25 Februari 2025 terjadi transaksi penjualan tunai ke Amalia. Amalia memesan jasa editing video dan membayar tunai sebesar 100.000 melalui kas kecil. Kas kecil sebesar 100.000 di debit dan pendapatan penjualan 100.000 di kredit. Lalu tanggal 25 Februari 2025 terjadi transaksi penerimaan pembayaran dari Amalia. Pembayaran atas faktur yang sama juga tercatat diterima, menunjukkan transaksi tunai. Kas kecil sebesar 100.000 di debit dan piutang usaha sebesar 100.000 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2025 yaitu transaksi penjualan kredit ke Amil. Penjualan jasa cetak ke Amil sebesar 10.000 dilakukan secara kredit. Pada piutang usaha sebesar 10.000 masuk ke dalam debit serta pendapatan penjualan sebesar 10.000 masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu transaksi pembayaran gaji karyawan. Perusahaan membayar gaji karyawan bulan Februari sebesar 6 juta, dengan beban gaji sebesar 6 juta masuk ke dalam debit, serta PPh 23 pembelian sebesar 6 juta masuk ke dalam kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2025, yaitu transaksi ke-13, pembayaran PPh ke-23. Pembayaran pajak PPh 23 atas pembelian dan gaji dilakukan 2 kali masing-masing sebesar 3 juta. Debit PPh 23 pembelian yaitu 3 juta rupiah, sedangkan kredit bank BCA sebesar 3 juta rupiah.
Ya, nah, dua transaksi tersebut adalah dua transaksi serupa. Sedangkan pada tanggal 1 Maret 2025, transaksi ke-14 retur penjualan dari Amil. Karena hasil cetak tidak sesuai harapan, Amil mengembalikan jasa senilai Rp10.000. Jadi, debit pendapatan Rp10.000, sedangkan kredit piutang usaha sebesar Rp10.000. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian pada tanggal 2 Maret tahun 2025 yaitu pembayaran pembelian ke PT Sejahtera yang dimana debit utang usaha sebesar 1.109.989 dengan kredit 1.109.989. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2025 yaitu penerimaan barang dari PT Sejahtera dengan debit beban operasional sebesar Rp999.985 dengan kredit utang pembelian belum ditagih sebesar Rp999.985. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Demikianlah presentasi dari kami. Kelompok 2, kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai studi kasus dan pencatatan jurnal yang kami berikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.